apalagi kelas pro yang pasti lebih bisa maksimalin raket ini nih. Oh iya, kan Daniel Martin juga pakai ya yang ini ya. Oh, Daniel Junior dia benar. Halo sporters, kembali lagi di review lengkap New Istana. Kali ini kita akan membahas Li-Ning Halbertex 9000, raket tipe kontrol dari Li-Ning. Nah, raket ini sudah pernah kita review secara singkat pada jelas, jadi kalau kalian mau nontonnya itu silakan banget. Oke, langsung kita bahas raketnya ya. Untuk shaftnya, dia terasa lebih kaku sedikit daripada medium, jadi bisa menghasilkan pukulannya kuat dan terkontrol. Terus tertera di shaftnya memiliki diameter 6,6 mm. Setelah kita ukur sendiri, ternyata 6,8 mm. Ya, nggak beda jauh sih. Terus untuk framenya didesain aero box untuk meningkatkan power speed dan kontrolnya secara bersamaan. Dilengkapi juga dengan HDF shock absorption yang dapat meredam kejut dan ACC reflect yang menghasilkan pukulan lebih akurat. Kepala frame terdapat continuous grommets yang dapat meningkatkan repulsion power. Terakhir, raket ini memiliki ukuran frame yang standar, jadi tidak compact, sehingga memiliki sweet spot yang besar. Bagus banget buat main kontrol. Sekarang saatnya kita menimbang raket ini dan mencari tahu bobot dan balance point asli dari Halbertex 9000. Dengan menggunakan mesin ini, kita mengetahui kalau raket yang 4U bobotnya ini 84 gram dengan balance point 296 mm. Even balance ya. Sekarang kita cari tahu swing weight-nya. Hasilnya 84 kg. Tidak berat, tidak ringan, cocok untuk permainan all around. Untuk yang 3U, bobotnya 89,4 gram dengan balance point yang even balance juga di 296 mm. Swing weight-nya 88,5 kg. Setelah disenar menggunakan senar X.68 dengan tarikan 26 dan 28 LPS, raket ini siap untuk direview. Pertama, kita akan membahas dari clear-nya, terus defense, smash, drop, netting, dan drive. Halo Daniel, welcome back ya di review New Istana. Tadi udah coba ya, Halbertex 9000. Betul. Mau tanya-tanya nih, untuk clear-nya gimana? Untuk clear ya, sebelumnya ini kan Halbertex 3U ya, pakai senar X.68 nih. Jadi untuk clear-nya ini karena staffnya lebih kecil daripada yang 8000, saya merasa ini clear-nya lebih membantu sih buat ke belakang nih, lebih bantu powernya nih, repulsion-nya. Jadi nggak usah perlu pakai tenaga terlalu banyak, udah bisa clear ke belakang nih. Buat clear menurut saya sih ini enak sih. Oke, jadi gara-gara shaftnya lebih tipis ya daripada Halbertex sama sebelumnya. frame-nya juga lebih kecil, jadi ayunannya lebih cepat nih. Jadi swingnya lebih cepat. Oke. Kalau untuk defense gimana? Kalau untuk defense juga enak sih, apalagi buat defense ke belakang ya, karena kan shaftnya kan lebih kecil, jadinya tuh lebih ada flexnya sedikit, jadi lebih gampang bengkokin shaftnya nih. Jadi buat banting silang, angkat, ini enak ya. Terus datar termasuk enak. Defense datar, defense sentuh termasuk enak sih ini. Nah ini raket all around yang menurut saya sih defense sama attack-nya masuk bisa lah. Ini bisa main defense, main attack-nya enak lah. Oke, jadi all around ya gitu ya? Iya, all around. Oke, memang Li-Ning buat raket Halbertex itu untuk all around sih, setahu saya ya. Kalau untuk smash-nya artinya bagus juga dong? Oh, bagus. Cuma ya ini karena raket all around ya, jangan berharap banyak buat para smasher. Ini bukan raket buat yang mainnya full dominan smash nih. Ini menurut saya ini kelebihannya kan emang menurut saya ini kelebihannya di kontrol nih. Jadi yang main belakang ini yang terlalu ngandalin smash ini menurut saya kurang cocok. Tapi yang pemain belakang yang pakai teknik yang ada ngandalin dropnya, ini menurut saya ini enak. Oke. Jadi kalau mau main belakang ini mau smash, ini bisa, ini ada powernya juga. Apalagi menurut saya ini gripnya ini kan mendekati G6 menurut saya kalau Li-Ning ini ya. Jadi agak berasa heavy di kepalanya maupun ini all around ya. Menurut saya ini ada tenaganya nih, apalagi ini 3U. Jadi menurut saya untuk full smash, half smash enak nih. Cuma jangan berharap lebih karena ini raket all around. Kalau mau full smash artinya pakai yang Axe Force aja ya, lebih cocok ya gitu ya. Iya. Menurut saya ini apalagi ini staffnya kecil jadi hemat tenaga sih ini. Termasuk nggak terlalu menguras tenaga dibandingkan dengan Halbertex 8000, menurut saya itu lebih menguras tenaga walaupun powernya gede. Oh, jadi dari power lebih gede 8000 ya? Iya, asal kita punya power. Oh iya, betul. Kalau ini kebantu nih repulsionnya nih. Oke. Sesuaikanlah dengan teknik masing-masing ya. Betul. Oke. Untuk berikutnya drop gimana? Ini drop ini menurut saya ini kelebihannya. Emang senjata utamanya. Kontrolnya nih mungkin karena faktor senar juga ya, X.68. Tapi menurut saya raket ini memang kelebihannya di drop. Menurut saya ini feel-nya dapat sih buat di drop.
apalagi drop sentuh, drop kontrol di belakang, flashing di belakang, terus drop. Menurut saya ini kelebihannya sih. Apalagi buat yang orang pemain belakang yang senjata utamanya drop. Nah, ini wajib pakai ini sih. Oke. Jadi untuk ganda belakang yang suka kontrol ya, kalau Iya, gitu ya. Yang smash drop. Ah, wah itu ini. Ya bervariasi lah, nggak Iya, cuma smash saja ya. Iya, betul. Oke. Untuk drive-nya gimana? Nah, drive-nya, wah ini maupun 3U, saya merasa ini bisa boleh diacungi jempol ya buat drive-nya ya. Karena shaft-nya kecil, terus frame-nya kecil, ini bisa ngadu drive ini. Jadi saya merasa ini manuvernya cukup cepat walaupun ini 3U. Oke. Menurut saya cepat sih ini. Walaupun ya nggak secepat raket-raket speed pada umumnya ya. Tapi udah cukup lah ya. Udah cukup nih buat 3U nih. Apalagi kalau pakai 4U, pasti lebih Ah, itu lebih lebih enak cepat lagi. Iya. Tumpennya Daniel malah pilih yang 3U kayaknya ya. Iya, karena saya merasa mungkin 4U itu Terlalu ringan. terlalu ringan buat saya. Dan menurut saya 3U ini masih friendly user nih buat saya nih. Oke. Raket-raket all-around itu kalau yang 3U itu masih bisa dipakai untuk saya. Terakhir ya, kita bahas nettingnya gimana. Nah, kalau netting ini enak nih, karena ini ada juga saya berasa raket ini solid ya, jadi feel sentuhnya enak, terus kan presisi, terus ya karena senarnya juga mungkin ya Xbox 68, saya merasa kombinasinya pas sih buat raket ini buat netting, kontrol gitu. Oke. Jadi kayaknya dari semuanya nih, Daniel bilang semuanya oke, bagus semuanya ya. Iya, karena ya ini raket all around ya, jadi segala aspek saya rasa ini kena semua nih. Cuma ya emang kalau dari segi power ada, tapi ya nggak yang wow banget buat para smasher ya. Tapi dari segi drop ini emang kelebihannya. Oke. Defense ya mungkin nggak selincah defense-nya selincah Headlight raket gitu speed, ya? headlight. Tapi menurut saya ini udah termasuk cukup menurut saya. Sip. Kalau Tapi yang gitu. buat drop, buat kontrol, nah ini Oke, deh bagus kalau ya, gitu. enak. Menurut Daniel, raket ini lebih cocok digunakan di yang skillnya gimana sih? Kalau menurut saya sih ini untuk kelas kontrol yang intermediate sih ya, yang udah punya minimal punya skill dan dasar gitu. teknik dasar, variasi pukulan. Nah, karena ini kan raket kontrol, jadi buat kelas intermediate sih. Dan apalagi kelas pro yang udah pasti lebih bisa maksimalin raket ini nih. Oh iya, kan Daniel Martin juga pakai ya yang ini ya. Oh, Daniel Junior dia benar. Daniel Jodardi ya, benar. Daniel Martin udah pindah dia ke Iya. 900C. Dan kalau Daniel Martin alasan dia pindah ke kaliber 900C karena mungkin dia lebih perlu raket yang bisa smash lebih kuat daripada raket ini sih. Jadi wajar sih dia pindah ke raket 900C kaliber. Setuju sih kalau itu ya. Karena raket ini nggak bisa cuma ngandalin smash di belakang. Ini ada kelebihannya ada di drop nih. Jadi Oh iya benar juga. ya, Yang tadi jadi dia ini ngomong ya. cocok untuk makanya Yuta masih pakai ini nih. Oh, Makanya benar juga. andalan pukulan Yuta kan di dropnya. Oh. Jadi menurut saya ini memang cocok buat Yuta, tapi buat Daniel Martin itu menurut saya dia memang wajar sih dia pindah ke 900 Oke. Oke deh kalau gitu. All-around nih. Sip. Setuju ya Daniel ya. Sekalian dong ya Daniel, ini kan senar baru nih Xbox 68. Gimana sih feel-nya dari raket ini? Oh, menurut saya sih ini Xbox 68 itu lebih ke senar yang kontrol ya menurut saya. Dan tapi ada powernya juga sih. Menurut saya kalau emang mau maksimalin powernya itu mesti tensionnya agak tinggi sih, minimal 27-28 sih. Oke. Menurut saya senar tebal sih rata-rata gitu. Tapi emang saya merasa kalau Xbox 68 ini kontrolnya nih berasa ada hold-nya. Oh, satu hold ya. Iya, jadi saya merasa ada waktu buat arahin bolanya nih. Jadi dia nggak langsung pergi. Oh, Jadi saya merasa kontrolnya enak di sini nih. Makanya dropnya ini termasuk enak, cocok sama raket Habertech nih. Menurut saya. Pas ya. Apa? Senarnya kontrol, raketnya juga Iya. tipe kontrol. Ini kan banyak yang nanya nih, Xbox 68 ada beda nggak sih sama BG Otaku apa sama gitu ya? Aku rasa sih beda ya, beda karakter. Kalau saya merasa Xbox 68 ini lebih ke durability control ya, tapi ada powernya juga. Tapi menurut tahu BG 80 itu menurut saya powernya lebih gede daripada Xbox 68. Oke. Power Tapi aja kalau gitu ya. Kalau Iya, gitu. tapi bagi yang punya power ya, Iya. ya dan yang terbiasa dengan tension tinggi. Karena BG 80 itu lebih enak kalau tension tinggi. Ya, senar-senar tebal gitu Iya. lebih tinggi, lebih asik ya. Dan kalau ini juga Xbox 68 juga harus tension tinggi kalau menurut saya powernya biar keluar. Dan menurut saya ini lebih cocok dibandingkan dengan MG 95.
Cuma yang ini lebih berasa, lebih ada gampang keluarin powernya dan lebih berasa, lebih kontrolnya lebih dapat. Sebelumnya Daniel pakai raket Arc Saber 11 Pro ya? Iya, ini Saber 11 Pro ya. Andalan saya Boleh, nih. boleh dikasih ini nggak sih perbandingan gitu kan sama-sama raket kontrol soalnya. Iya, ini sama-sama raket all around, raket kontrol. Dan ini dari Li-Ning nih, dari Yonex ya. Tapi menurut saya ini all around-nya beda nih. Kalau ini all around-nya 50% main depan dan 50% main belakang. Kalau ini lebih condong 60% main belakang ini. Dan ini 40% main depan. Beda dikit ya. Iya, dan ini berasa lebih stiff menurut saya dibandingkan ini. Oh. Dan menurut saya Habertech itu lebih ada berasa berat kepala sedikit karena mungkin karena gripnya lebih kecil ya. Mendekati G6. Oke. Kalau ini kan G5 ya ini. Jadi kalau menurut saya kalau untuk main belakang kontrolnya itu lebih dapat di Habertech 9000. Oh, Untuk mid court lapangan tengah sampai belakang itu lebih kontrolnya lebih dapat nih oke. Habertech 9000. Main smash juga menurut saya lebih gampang keluarin tenaga di Habertech 9000. Tapi untuk main mid court lapangan tengah sama depan saya lebih enak kontrolnya pakai Arc Saber 11 Pro. Jadi emang kalau orang yang all-round-nya lebih dominan ke main depan ya pakai 11 Pro aja. Tapi kalau yang dominan main belakang kontrolnya pakai Habertech 9000. Oke. Mantap Kembar ini. tapi beda sih ini. Ya, sangat menjelaskan ya. Oke, Daniel, thank you banget udah datang ya dan bantu review. Kita akan bertemu lagi di review berikutnya. Ya, Mantap. mantap. Terima kasih guys sudah nonton sampai habis ya. Buat kalian yang tertarik untuk membeli raket ini, bisa lewat Shopee dan Tokopedia kami. Linknya ada di deskripsi. Atau beli secara offline di toko New Istana Sport dan Musik di Pontianak Jalan M Sohor nomor 28. Sekali lagi, terima kasih. Kalau misalnya saya ada kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di review berikutnya.